mutu dan program peningkatan mutu. Pokok pikirannya itu menyebutkan bagaimana sebetulnya penyelenggaraan pelayanan itu harus menjamin mutu dan keselamatan pasien, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Itu yang mendasari. Kemudian bagaimana ditetapkan PJ mutu yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh tim mutu puskesmas. Ini tercantum di dalam pedoman tata kelola mutu. Penunjukan dan persyaratan kompetensinya juga sudah disebutkan di dalam pedoman tata kelola mutu siapa yang menjadi PJ mutu. Karena kita tahu di PMK 43 sekarang sudah ada penanggung jawab mutu. Kalau sebelumnya di PMK 75 tidak ada PJ mutu. Sekarang ada PJ mutu. Hanya siapa saja orang yang ada di dalam PJ mutu, siapa yang ada di dalam tim mutu itu terangkum di dalam pedoman tata kelola mutu, termasuk bagaimana persyaratannya, yang minimal harus D3, ya, D3 kesehatan, kemudian dia punya kompetensi tentunya, punya komitmen untuk melakukan peningkatan mutu. Kemudian tugas tim mutu juga itu kita bisa ambil di pedoman tata kelola mutu, karena uraian dari masing-masing manajemen resiko apa fungsinya, keselamatan pasien apa fungsinya, audit internal, kemudian teman-teman di tim mutunya, mutu admin UKM UKP itu dijelaskan. Kemudian kebijakan prosedur, pedoman dan program peningkatan mutu puskesmas itu digunakan sebagai acuan serta pelaksanaan kegiatan puskesmas. Nah, di sini berarti ada menyusun program peningkatan mutu yang harus dibuat minimal mencakup apa saja, ada tujuannya, ada targetnya, apa yang akan dicapai, bagaimana pembagian tugas tanggung jawab yang jelas, serta kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan target tersebut. Artinya dari program mutu, tadi kalau kita lihat bagaimana program di manajemen risiko, program mutunya, program keselamatan pasiennya gitu ya, PPI itu akan terangkum di dalam program mutu. Kemudian kepala puskesmas perlu memfasilitasi, mengalokasikan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk program mutu. Kemudian program peningkatan mutu itu juga disusun secara kolaboratif, karena mutu tidak bisa seperti dulu yang 369 dipisahkan, ada admin, UKM dan UKP, tapi kita menjadi satu bersama-sama untuk program mutunya puskesmas kita. Kemudian program peningkatan mutu disusun dengan memperhatikan antara lain pencapaian indikator mutu, perkembangan kebutuhan dan harapan masyarakat, ketentuan peraturan perundangan, perkembangan teknologi dan pedoman yang berlaku. Jadi pada saat kita menyusun program mutu, kita bisa memperhatikan antara lain pencapaian indikator mutu. Teman-teman di puskesmas sudah ada indikator mutu puskesmasnya, perkembangan kebutuhan dan harapan, terbitnya PMK 30 juga ketentuan perundangan gitu ya. Kita akan mengikuti bahwa kita akan melakukan pengukuran indikator nasional mutu. Kemudian pelaporan insiden keselamatan pasien yang kita lihat, saya yakin kita meskipun teman-teman puskesmas sudah melakukan pelaporan, tolong coba teman-teman dinas melihat lagi apakah betul yang periodenya bulanan dilaporkannya bulanan, atau tiba-tiba dia pada saat Januari karena teman-teman akhir tahun habis WS, kemudian Januari mencoba, tiba-tiba muncul lagi di Agustus, padahal periode pelaporannya adalah bulanan ya. Itu masuk di situ. Perencanaan, pelaksanaan dan capaian pelayanan program peningkatan mutu itu didokumentasikan, disosialisasikan dan dikomunikasikan. Elemen penilaiannya, kepala puskesmas membentuk tim mutu sesuai dengan persyaratan yang dilengkapi dengan uraian tugas dan menetapkan program peningkatan mutu dan tim peningkatan mutu yang memenuhi persyaratan kompetensi dilengkapi uraian tugas masing-masing. Berarti ada SK, cukup jelas. Bagaimana uraian tugasnya kita cek di pedoman tata kelola mutu. Puskesmas bersama tim mutu mengimplementasikan dan mengevaluasi program peningkatan mutu. Tadi dasar kita menyusun program peningkatan mutu bisa lihat dari capaian kita, bisa dari perkembangan kebutuhan. Kemudian tim mutu menyusun program peningkatan mutu. Dari implementasi dan evaluasi program, maka kita akan menyusun program peningkatan mutu
dan melakukan tindak lanjut upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan. Kemudian program peningkatan mutu dikomunikasikan kepada lintas program dan lintas sektor dan dilaporkan secara berkala kepada kepala puskesmas. Ini di selanjutnya kriteria 5.1.2, kepala puskesmas menetapkan PJ, ini kayaknya berulang. Kepala puskesmas bertanggung jawab, di pokok pikirannya kepala puskesmas bertanggung jawab untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang perlu diperbaiki. Jadi program-program prioritasnya apa, kira-kira kegiatan ketika kita mengevaluasi kegiatan apa yang perlu kita perbaiki. Kemudian salah satu keberhasilan mutu dapat diukur dengan indikator mutu, karena memang indikator mutu itu adalah tolak ukur untuk kita bisa mengevaluasi keberhasilan mutu kita. Nah, kemudian yang kita lakukan pengukuran di puskesmas ada 3, yaitu indikator nasional mutu. Untuk puskesmas itu ada 6. Itu menjadi amanah di dalam PMK 30. Kemudian indikator mutu prioritas puskesmas, yang disusun berdasarkan prioritas masalah di puskesmasnya. Kemudian indikator mutu prioritas unit layanan, berarti menjadi prioritas masalah di unit layanan. Dan semuanya ini karena kita mengacu kepada PMK 30 yang menyebutkan bahwa setiap indikator mutu dilengkapi dengan profil indikator mutu, maka teman-teman puskesmas diminta untuk menyusun profil indikator mutunya. Kemudian kepala puskesmas dan petugas yang diberi tanggung jawab dalam perencanaan dan penerapan peningkatan mutu mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi kepala puskesmas dan petugas yang diberi tanggung jawab mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian indikator mutu yang sudah tercapai dan dapat dipertahankan itu dimungkinkan untuk kita ganti. Jika sudah tercapai dan dimungkinkan untuk capaian tersebut bisa kita pertahankan, maka dia dimungkinkan untuk kita ganti. Karena kita tahu bahwa mutu itu dinamis. Kemudian elemen penilaiannya, terdapat kebijakan tentang indikator mutu yang dilengkapi dengan profil. Jadi jelas di elemen kita memintakan ada profilnya. Dilakukan pengukuran indikator mutu melalui tahapan pengumpulan data, validasi, analisis capaian indikator mutu, pelaporan indikator mutu, serta disusun rencana tindak lanjut peningkatan mutu. Berarti kita akan lihat Bapak Ibu kalau di indikator nasional mutu sebetulnya bisa langsung melihatnya dari aplikasi. Karena di aplikasi dikumpulkan datanya, kemudian mereka juga harusnya melakukan validasi terhadap data tersebut. Kita akan bisa lihat pada setiap akhir bulan mereka diminta untuk melakukan analisis dan menyusun rencana tindak lanjutnya. Dilakukan yang ketiga, yang C, dilakukan evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu puskesmas berdasarkan tindak lanjut dari rencana perbaikan. Jadi mereka sudah analisis dari chartnya, mereka bisa membandingkan hasilnya, maka apa rencana perbaikannya. Kemudian terdapat rencana peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi. Di kriteria 5.1.3 dilakukan validasi dan analisis hasil pengumpulan data indikator mutu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu puskesmas dan kinerja. Pokok pikirannya dari jelas di depan bicaranya adalah validasi dan analisis. Bagaimana sebetulnya kita berharap dengan adanya hasil pengukuran indikator mutu ini, maka hasil pengukurannya itu sahih, ketersediaan data yang sahih, maka perlu dilakukanlah validasi data. Kapan dilakukan validasi? Pada saat ada indikator baru yang digunakan, maka perlu dilakukan validasi. Saat hasil pengukuran itu data akan ditampilkan kepada masyarakat, maka dilakukan validasi. Kemudian jika ada perubahan pada profil
misalnya pada definisinya gitu ya, itu bisa dilakukan validasi jika ada perubahan data pengukuran yang tidak diketahui penyebabnya dan jika ada sumber datanya berubah. Tadinya kita pakai cohort yang manual, sekarang kita pakai cohort yang elektronik. Dilakukan validasi data hasil yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. Kita tahu bahwa validasi pada saat petugas A melakukan pengukuran, maka seharusnya pada saat petugas B dia akan melakukan validasi, hasilnya seharusnya sama gitu ya, baru dia sahih. Analisis data melibatkan individu di dalam tim mutu. Jadi bisa dilakukan oleh tim mutu yang memahami manajemen informasi, punya keterampilan dalam metode pengumpulan data dan mengetahui cara menggunakan berbagai alat statistik. Hasil analisis data harus dilaporkan kepada kepala puskesmas. Sebetulnya di sini pengumpulan data, alat statistiknya seperti apa itu kan sebetulnya hanya sederhana. Pada saat kita lihat di dalam indikator nasional mutu, kita melihat chart itu juga merupakan salah satu alat statistik ya, bahwa kita bisa melihat tren capaiannya membandingkan antar bulan. Bahkan kalau kita lihat di kepuasan pasien, kita bisa lihat antar ruangan ya, kita bisa lihat. Kemudian teknik statistik dapat berguna pada proses analisis, penetapan frekuensi pengumpulan data dan analisisnya. Ini juga perlu diperhatikan pada saat teman-teman di puskesmas itu menetapkan indikator mutu puskesmasnya, maka dia juga harus memperhatikan frekuensi pengumpulannya kapan dan analisisnya akan menggunakan apa. Ya, puskesmas wajib menyediakan informasi publik yang akurat dan benar. Kemudian analisis data dijelaskan dapat dilakukan dengan cara apa? Ini di pokok pikiran dijelaskan. Kita tahu membandingkan serial dari waktu ke waktu. Tadi saya katakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli misalnya. Pencapaian dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Target kita 90%, ternyata capaiannya kurang dari itu. Nah, pencapaian dibandingkan dengan pencapaian vaskes lainnya. Jadi teman-teman di kabupaten kota ternyata sampai sekarang nih, mohon izin teman-teman yang di provinsi atau ya kabupaten kota masih ada yang bertanya, apakah kami dinas kesehatan kabupaten kota bisa melihat hasil pengukuran yang dilakukan oleh teman-teman di puskesmasnya? Karena dia belum tahu user kabupaten kotanya. Padahal kita sudah tuliskan di Juknis bagaimana cara mereka mengakses, jadi mereka bisa memantau ini gitu ya. Pencapaian dibandingkan dengan standar dan referensi yang digolongkan sebagai best practice atau panduan praktek klinis. Elemen penilaian yang diminta dilakukan validasi data terhadap hasil pengumpulan data indikator sebagaimana diminta pada pokok pikiran. Kemudian dilakukan analisis data seperti yang disebutkan tadi, sudah dijelaskan apa itu validasi, apa itu analisis, di dalam pokok pikirannya sudah dituliskan. Kemudian dilakukan tindak lanjut hasil analisis dan hasilnya disampaikan kepada kepala puskesmas secara periodik. Maka yang terakhir di kriteria 514 itu adalah peningkatan mutu dicapai dan dipertahankan. Apa yang ada di sini sebetulnya pokok pikiran ini menyatakan bahwa bagaimana siklus peningkatan mutu melalui siklus PDSA itu dilakukan oleh teman-teman di puskesmas, gitu ya. Bagaimana informasi dari analisis data untuk mengidentifikasi potensi-potensi perbaikan, untuk mencegah kejadian yang merugikan, metode untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu dan keselamatan pasien atau masyarakat apa. Jadi kalau saya katakan salah satunya adalah yang kita pakai, karena kita pakai pedoman tata kelola mutu kalau di puskesmas maka PDSA. Bagaimana tahapan PDSA kita merencanakan gitu ya, kemudian setelah kita rencanakan apa kegiatan yang akan kita lakukan, itu kan tentu kita berangkat dari kita sudah tahu apa potensi perbaikan yang akan kita lakukan, kemudian kita coba tetapkan apa yang mau kita uji cobakan. Dulunya berarti kita akan melaksanakan gitu ya. Kemudian bagaimana di studinya hasil dari uji coba yang kita lakukan itu kita bisa menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut memang bisa kita teruskan gitu ya, atau kita perbaiki atau gagal gitu. Sehingga nanti actionnya kita bisa standarkan jika memang dia
berhasil. Perubahan efektif yang dapat kita lakukan itu apa? Proses itu kita dokumentasikan dan program peningkatan mutu puskesmas dilaporkan kepada Dinas Kesehatan minimal setahun sekali. Elemen penilaiannya, terdapat bukti puskesmas telah menguji cobakan rencana peningkatan mutu berdasarkan kriteria, terdapat bukti puskesmas telah melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil uji coba. Kemudian keberhasilannya itu dikomunikasikan dan didokumentasikan kepada lintas program dan lintas sektor serta dilakukan pelaporan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota minimal setahun sekali. Itu Bapak dan Ibu, terima kasih. Dilanjutkan, izin Pak Moderator. Ya. Sebelum dilanjutkan oleh Dr. Dewi, ada pesan sponsor dari bab 1. Nanti ketika dijelaskan oleh Bu Dewi terkait dengan kriteria 521 dan 522, mohon dikaitkan dengan 111. Pada waktu tadi pagi saya menjelaskan tentang puskesmas menyediakan jenis-jenis layanan. Salah satu yang harus dijadikan dasar adalah hasil analisis risiko. Nah, itu munculnya di kriteria yang sebentar akan dijelaskan. Lalu satu lagi, ketika nanti Dr. Dewi menjelaskan tentang kriteria 5.4.2, ya, coba dikaitkan dengan ketika kita tadi membicarakan kode etik perilaku, karena di dalamnya kita juga bisa memasukkan tentang budaya keselamatan. Dipersilakan Dr. Dewi untuk melanjutkan. Oke, ternyata ada kaitannya. Jadi untuk yang di 52 itu kita berbicara tentang manajemen risiko. Dan disinilah kami mohon maaf sekali. Rata-rata sudah mengikuti workshop manajemen risiko dan keselamatan pasien. Nah, jangan kaget. Untuk yang manajemen risiko sekarang ini akan ada sedikit perubahan konsep, bukan sedikit lagi, agak bermakna perubahan konsepnya. Agak berubah dari konsep manajemen risiko yang waktu kita workshopkan di tahun 2016. Jadi untuk manajemen risiko yang saat ini kita sesuaikan dengan Permenkes nomor 25 tahun 2019 tentang manajemen risiko di ruang lingkup Kementerian Kesehatan. Jadi kita sesuaikan di dalam manajemen risiko ini secara kriteria di 52 ini hanya ada dua kriteria. Yang pertama adalah bagaimana penyelenggaraannya dari perencanaannya, kemudian yang 522 itu berbicara tentang bagaimana penanganannya. Nah, di sini untuk yang penyelenggaraan manajemen risiko itu secara garis besar untuk kategori risiko di puskesmas itu ada dua, risiko klinis dan risiko non klinis. Nah, di dalam manajemen risiko ini secara badan diawali dengan yang pertama adalah kita harus menetapkan terlebih dahulu konteksnya. Nah, konteks resiko inilah nanti yang dikaitkan dengan di bab 1 terkait dengan pelayanan di puskesmas. Ditetapkan dulu konteksnya, ruang lingkupnya ada di mana untuk yang akan kita lakukan analisis. Nah, setelah ditetapkan konteksnya, maka ini kita sebut sebagai risk register atau identifikasi risk register. Nah, kalau yang konsep lama risk register itu hanya identifikasi resikonya saja. Untuk saat ini risk register ini diawali dengan identifikasi resiko, kemudian dilakukan analisis, lalu dilakukan evaluasi. Lalu kita masuk ke dalam penanganan risiko. Nah, yang di sini ini masuk ke 521, yang ini masuk ke 522. Nah, di dalam identifikasi resiko ini nanti akan dibuat yang namanya adalah profil resiko. Jadi nanti di dalam profil resiko ini dibuat daftar resiko. Jadi dari daftar resiko ini
kita tentukan kategorinya itu masuk kemana. Apakah dia masuk ke dalam operasional, resiko operasional, finansial, reputasional, kepatuhan atau strategi. Operasional berarti terkait dengan pelayanan, finansial udah pasti keuangan, reputasional itu adalah citra baik, kepatuhan itu biasanya terkait dengan kepatuhan terhadap SOP. Nah, dari kita sudah menentukan kategori resiko, kemudian nama kegiatan atau untuk yang proses bisnisnya, ruang lingkupnya ada di unit pelayanan yang mana. Lalu tujuan kegiatan itu apa? Sampai nanti kita masuk ke pernyataan resiko. Dari pernyataan resiko di dalam ruang lingkup itu dia mempunyai resiko apa? Yang terjadi bisa disebabkan oleh apa? Kode resiko ini diberikan kode secara tersendiri, membuat kodenya. Kemudian risiko yang terjadi apa? Dampaknya bagaimana? Jadi pernyataan risiko adalah disebabkan oleh apa, maka bisa terjadi apa dengan dampak XXX kita. Jadi ini nanti akan dibentuk menjadi suatu kalimat masuk ke pernyataan risiko. Apakah sudah ada penanganan untuk mengatasi risiko tersebut? Sampai nanti timbullah apakah masih ada risiko residual apabila penanganan ini sudah dilakukan tapi masih timbul risiko. Nah, dari seluruh daftar risiko ini kita pilih mana yang akan kita tindak lanjuti untuk kita cari penanganannya. Masuk ke dalam profil risiko. Jadi kita pilih sesuai dengan prioritas masalahnya. Kita tentukan kita mengambil 1 atau 2 atau 3 sesuai dengan kemampuan dari puskesmas. Sesudah kita pilih, kita masukkan dari daftar risiko masuk ke profil risiko. Kemudian dari sini tadi pernyataan risiko kita ambil dari daftar risiko sama. Kemudian kategori ini kita ambil dari sini. Akar masalah, penyebab utama, kemudian dampaknya apa, probabilitas, apakah ada penanganan yang untuk mengontrol supaya risiko itu tidak terjadi atau minimalis. Kemudian scoring. Ini dilakukan scoring dampak, probabilitas, kontrol apakah ada penanganannya. Ini scoringnya itu 1 sampai 5. Probabilitas kan dari yang tidak terjadi dalam kurun waktu 5 tahun sampai terjadi dalam kurun waktu setiap minggu, itu masih sama. Dampak juga yang tidak terjadi cedera sampai dengan menimbulkan kematian 1 sampai 5. Itu controllability dari yang ada penanganan pencegahannya, ada misalnya ada SOP-nya sampai yang tidak ada SOP-nya. Ini dikalikan, nanti dikasih nilai berapa, dikalikan, ini kali ini, kali ini, kali ini, kemudian keluarlah rankingnya. Nah, dari ranking yang ada ini nanti akan masuk ke 522 bagaimana penanganannya. Makanya di dalam elemen penilaian ini sedikit kita susun satu persatu. Yang pertama adalah disusun program manajemen risiko untuk ditetapkan oleh kepala puskesmas. Jadi tetap harus menetapkan program manajemen risiko. Kemudian siapakah yang mengkoordinir pelaksanaan manajemen risiko? Ini utamanya adalah tim mutu. Dilakukan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Tadi dibuat daftar risiko sampai profil risikonya. Lalu hasil identifikasi dan analisis dievaluasi untuk mana yang menentukan risiko yang memerlukan penanganan. Jadi ini daftar risiko, yang C, yang D itu adalah profil risiko. Dan masuk ke 522, ini adalah tentang penanganan risikonya. Kemudian bagaimana membuat FMEA untuk menganalisis minimal 1 proses kritis atau berisiko tinggi yang dipilih setiap tahun.
gitu. Sehingga di dalam elemen penilainya yang 522 itu dari profil risiko tadi bagaimana penanganan risikonya. Nah, yang daftar kegiatan untuk penanganan risiko harus diintegrasikan dalam perencanaan tingkat puskesmas. Kenapa? Karena kalau nggak masuk dalam RUK, RPK, nanti kegiatannya takut tidak akan bisa terlaksana. Jadi harus tetap masuk ke dalam perencanaan tingkat puskesmas. Lalu kegiatan yang sudah diintegrasikan tadi dilaksanakan tetap harus dilakukan monitoring atau pemantauan dan dilakukan pelaporan ke kepala puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten kota. Kemudian yang terakhir adalah dilakukan FME. Saya rasa kalau FME ini sudah paham, tidak mengalami perubahan konsep. Jadi yang sedikit mengalami perubahan konsep itu adalah di manajemen risiko. Nah, masuk ke 53 ini yang sasaran keselamatan pasien. Di dalam sasaran keselamatan pasien ini yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Dari yang tadinya kriterianya hanya 5, kita masukkan kembali tentang kebersihan tangan, jadinya menjadi 6. Jadi SKP 1 identifikasi pasien dengan benar ini masih sama dengan 2 cara, identitas yang tidak berubah, dan untuk mengidentifikasi pasien dengan benar itu ada juga harus dilakukan pada kondisi khusus. Jadi yang A itu adalah dilakukan identifikasi pada kegiatan-kegiatan yang rawan salah identifikasi pada prosedur diagnosis, tindakan, pemberian obat, imunisasi ataupun pemberian diet. Nah, untuk yang identifikasi pada kondisi khusus, ini misalnya apa? ODGJ. Lalu ada misalnya pasien demensia datang ke puskesmas, nggak bawa kartu identitas apapun, nggak ada keluarga, tiba-tiba datang, tolong kepala saya sakit. Lalu bagaimana cara melakukan identifikasi pasien? Mau ditanya namanya siapa? Boro-boro nama. Udah makan apa belum aja, dia lupa. Lalu caranya gimana? Ya, dilabeli Mr. Mrs. X. Kemudian dicari tanda ciri khusus yang ada pada tubuh pasien. Mrs. X dengan ciri tubuh ada tai lalat di hidung misalnya, warna kulit putih atau kuning laksat, atau sawo matang, atau hitam arang. Jadi itulah cara identifikasi pada pasien dengan kondisi khusus. Kemudian di SKP kedua itu adalah komunikasi efektif. Di dalam komunikasi efektif ini ada beberapa pelayanan yang rentan untuk terjadi kesalahan. Itu ada saat pemberian perintah secara verbal atau pemberian perintah melalui telepon, penyampaian hasil kritis pemeriksaan penunjang diagnosis pada saat pergantian shift atau perpindahan pasien. Ini rawan untuk terjadi miskomunikasi. Nah, bagaimana caranya komunikasi yang efektif? Ada 2 cara, SBAR atau TBAK. SBAR dipakai pada saat kondisi melaporkan kondisi pasien.
Jadi kalau konsul, lapor dok, ada pasien dengan riwayat bla bla bla, dengan hasil pemeriksaan fisik XXX gitu ya, dengan SBAR, Situation Background Assessment Recommendation. Pada saat kita melaporkan, nah, pada saat menerima kita memakai TBAK, Breakdown, Feedback, and Confirmation. Jadi apa yang diperintahkan lewat verbal ditulis, kemudian dibaca ulang yang kita tulis, kemudian dikonfirmasi oleh yang ngasih perintah benar. Nah, besoknya yang ngasih perintah datang melakukan paraf di rekam medis, konfirmasi. Jadi SBAR dan TBAK. Nah, ini dilakukan pada kondisi 5 ini. Sehingga secara elemen penilaian itu pemberian verbal, apakah itu dengan teknik SBAR atau TBAK. Kemudian pada saat pelaporan kondisi pasien dan nilai kritis, ini digunakan dengan hasil pemeriksaan yang ditulis lengkap, dibaca ulang oleh penerima pesan dan dikonfirmasi dengan TBAK. Lalu dilakukan komunikasi efektif pada proses serah terima. Jadi ini penggunaan komunikasi efektif. Yang kedua itu adalah pada saat nilai kritis. Yang ketiga pada saat perpindahan sidang. Di SKP 3 ini yang tadi saya sampaikan bedanya dengan di bab 3. Di 310 kita berbicara tentang manajemen obat. Di sini kita berbicara lebih pada keamanan obat dari sisi penyimpanan obat sampai obat diterima oleh pasien. Jadi di sini kita berbicara tentang head alert, LASA, kemudian Norum, Vivo, Vevo, obat-obat penyimpanan obat psikotropika, narkotika. Ini ada di sasaran keselamatan pasien. Sehingga secara elemen penilaian ada dua. Yang pertama adalah disusun daftar obat yang perlu diwaspadai atau LASA atau Norum. Kemudian dilakukan pengawasan untuk yang psikotropika, narkotika. Jadi biasanya dengan lemari tersendiri dengan double kunci. Kuncinya yang satu dipegang si A, yang satu dipegang si B. Pada waktu butuh si A-nya cuti, si B-nya sakit. Selesai sudah. Aman. SKP 4 itu adalah posisi tepat prosedur. Nah, di dalam posisi tepat prosedur ini kita memakai universal protokol yang biasa dilakukan di dalam kamar operasi yang disebut sebagai proses time out. Nah, proses time out ini sendiri terdiri dari sign in, time out, dan sign out. Nah, di dalam puskesmas kita tidak memakai sign in dan sign out, kita hanya memakai time out saja. Jadi sebelum dilakukan tindakan itu sudah harus dipastikan obat yang diperlukan ada, alat-alatnya ada, operatornya ready, yang membantu operator ready. Jadi misalnya darah serasi mau hekting, tiba-tiba benangnya cuma sedikit, lah habis. Perawatnya pontang-panting nyari lagi benang kemana. Nah itu harusnya tidak boleh terjadi. Jadi sebelum dilakukan hektik itu sudah ada penandaan, sudah dipastikan posisi yang harus dilakukan tindakan di situ, konfirmasi, kemudian alatnya ada, obat-obatnya ada tersedia, bahan habis pakainya ada, baru dilakukan tindakan. Inilah disebut sebagai jeda atau time out. Jadi kita hanya memakai di dalam, nanti namanya itu adalah proses time out
di dalam proses time out ada namanya jeda atau time out. Jadi sign in, time out, sign out. Kita hanya memakai yang time out-nya saja. Jadi dilakukan penandaan posisi atau tindakan medis secara konsisten oleh pemberi pelayanan. Kemudian dilakukan verifikasi sebelum operasi atau tindakan medis untuk memastikan prosedur dilakukan dengan benar. Dilakukan penjedaan atau time out untuk memastikan seluruh pertanyaan sudah terjawab. Operator ada, yang membantu operator ada, obat-obatan ada, bahan habis pakai sudah tersedia, alat-alatnya ada, lengkap, oke, mulai dilakukan tindakan. Itulah penjedaan atau time out. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan di 535 di DSKP kelima itu adalah tentang kebersihan tangan, kita masukkan lagi, tadinya kita jadikan satu dalam MPI. Untuk yang di sini ini adalah bagaimana cara kebersihan tangan, 6 langkah, 5 moment, peluang, ini kita masukkan di SKP yang kelima. Sehingga EP-nya itu adalah ditetapkan standar kebersihan tangan sesuai dengan WHO dan dilakukan kebersihan tangan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Jadi hasil dari pengukuran IMM ini bisa menjawab EP yang ini. SKP ke-6 itu adalah resiko pasien jatuh. Untuk mengurangi resiko pasien jatuh, secara garis besar untuk mengurangi resiko pasien jatuh itu bisa dilakukan kalau untuk penapisan di rawat inap dengan skala Morse dan Humpty-Dumpty. Morse untuk dewasa, Humpty-Dumpty untuk anak-anak. Untuk yang rawat jalan itu memakai get up and go test. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau untuk screening mencegah pasien jatuh, screening awal ini bisa dilakukan pada saat tadi di bab 3 di screening awal pada saat pasien dan kondisi pasien gimana, sempoyongan kah, dengan gagah perpasak jalan ke puskesmas. Kalau misalnya dia sempoyongan, otomatis kalau ada kursi roda langsung disiapkan. Jadi itu adalah untuk mencegah pasien itu. EP-nya ada 2, dilakukan penapisan untuk dirawat jalan dan pengkajian untuk yang di IGD dan rawat inap. Tadi Humpty-Dumpty, Morse dan get up and go test. Lalu dilakukan evaluasi dari penapisan dan pengkajian tersebut. Nah, untuk yang di 54 ini kita berbicara tentang insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan. Insiden keselamatan pasien ini adalah bagaimana kita melakukan pelaporan terhadap terjadinya keselamatan pasien dan yang dilaporkan setelah dilakukan investigasi. Nah, ini yang kami minta tolong disampaikan kepada teman-teman di puskesmas dan dinas kabupaten kota yang lainnya yang tidak ada di sini, bahwa di dalam mutu itu tidak boleh menyalahkan, tidak boleh menghakimi sama sekali. Karena laporan di kami, puskesmas tidak mau melaporkan insiden keselamatan pasien karena takut di-blaming, takut nanti status akreditasinya jadi rendah, karena sampai terjadi insiden. Sedih kami mendengarnya. Berarti ada ketakutan untuk disalahkan. Padahal di dalam pelaporan insiden keselamatan pasien itu adalah nanti untuk proses pembelajaran. Utamanya kalau untuk yang insiden pelaporan IKP yang eksternal, yang ke KMKP, itu adalah KTD, Sentinel atau
IKP nihil kalau tidak ada KTD dan tidak ada sentinel. Dan nantinya hasil dari pelaporan teman-teman itu akan diolah di kami di KNKP, kemudian akan dideskripsikan atau kami narasikan no name, kejadiannya apa dan bagaimana untuk pencegahannya, di-upload lagi ke dalam aplikasi pelaporan IKP supaya bisa dibaca oleh puskesmas seluruh Indonesia. Jadi bisa terjadi insidennya terjadi di Aceh, tapi bisa dipelajari oleh puskesmas di Papua tanpa puskesmas Papua tahu itu terjadinya di Aceh. Gitu. Itu yang kami inginkan sehingga bisa menjadi pembelajaran. Hal yang sama tidak akan terjadi di puskesmas yang lain. Jadi bukan untuk ajang menyamakan. Ini yang kami sedih. Dan untuk nanti pelaporan IKP, kalaupun tidak ada sentinel dan KTD, itu paling tidak IKP nihil. Dan pengukuran INM itu akan menjadi kriteria mayor syarat untuk bisa mengusulkan survei. Jadi kalau nanti tidak terisi, maka di dalam aplikasi survei itu nanti tidak akan bisa mengusulkan karena nanti akan terbridging, akan tekor, gitu ya. Nanti akan kebingungan sendiri. Jadi paling tidak dimulai di Januari sudah mulai didisiplinkan untuk bagaimana pelaporan IKP dan pengukuran INM. INM juga sama, no blame. Tidak boleh, kami tidak ada menyalahkan hasil INM-nya apabila tidak mencapai target. Kan INM ada targetnya 80, 100. Itu kami tidak mengharuskan. Kalau tercapai alhamdulillah, kalau tidak akan menjadi analisa kami. Apa yang harus kita coba untuk fasilitasi atau dampingi atau kita buat konsepnya supaya menjadi perbaikan bersama-sama. Jadi bukan untuk aja kalau INM-nya nggak tercapai terus disalahkan. Tidak. Gitu. Jadi ini yang nanti menjadi perhatian, minta tolong disampaikan kepada teman-teman kabupaten kota dan puskesmas lainnya. Yang baru di sini itu adalah kalau kemarin itu yang dilaporkan untuk insiden keselamatan pasien KNC, KTC, KTD dan sentinel. Nah sekarang itu ada istilahnya KPCS, kondisi potensial cedera signifikan. Kalau KPC itu maksudnya ke manajemen risiko. Nah KPCS ini maksudnya apa? Kalau di rumah sakit itu gampang. Misalnya di alat di UGD ternyata alat pada waktu pasien kritis membutuhkan alat pacu jantung, alat pacu jantungnya rusak, biji soknya rusak. Nah, itu adalah KPCS. Nah kalau di puskesmas misalnya adalah oksigen, dibutuhkan oksigen ternyata habis. Orang datang dengan sesak nafas makin sesak. Itu adalah KPCS. Itu untuk sentinel saya rasa sudah sangat dipahami oleh teman-teman. Sentinel adalah cedera yang disebabkan bukan karena pelayanan yang diberikan oleh puskesmas. Itu adalah sentinel. Oke. Jadi secara garis besar elemen penilainya dilakukan pelaporan kalau terjadi insiden yang internal. Kalau yang kedua itu adalah yang eksternal, dilaporkan ke KNKP. Jadi selain KTD dan sentinel itu dilaporkannya adalah internal ke kepala puskesmas. Jadi KPCS,
KNC, KTC ini dilaporkan hitam. Nah, masuk ke 542, ini kita berbicara tentang pengembangan budaya keselamatan untuk memperbaiki perilaku dalam melakukan pelayanan. Nah, ini terkait pada Code of Conduct yang dibuat terkait pada bab 1 yang tadi disampaikan oleh Dr. Vito. Dibuatnya di bab 1, kemudian diukurnya itu di bab 5. Jadi ada perilaku yang terkait budaya keselamatan dari penyediaan layanan yang baik, bekerja sama dengan pasien, bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain, bekerja sama dengan dalam sistem layanan kesehatan, minimalisir resiko, sampai upaya peningkatan mutu dan keselamatan. Yang tidak mendukung itu adalah perilaku yang tidak layak atau mengganggu atau melecehkan atau pelecehan seksual. Jadi dibuat code of conduct-nya dari sini. Kemudian dilakukan pengukuran budaya keselamatan dengan melakukan survei budaya keselamatan. Jadi ini adalah kualitatif yang dikuantitatifkan. Kemudian dibuat sistem untuk mengidentifikasi dan menyampaikan pelaporan perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan atau tidak dapat diterima dan upaya perbaikannya. Jadi silakan puskesmas membuat sistem pengaduan yang langsung ke kepala puskesmas bersifat rahasia. Kenapa? Karena no blaming. Misalnya dilihat temannya yang harusnya melakukan cuci tangan sebelum melakukan pelayanan, ternyata dia nggak cuci tangan. Dilaporkan ke kepala puskesmas secara japri, misalnya sistemnya dibuat WA japri, tidak hanya melaporkan tapi juga diusulkan, direkomendasikan perbaikannya harus bagaimana supaya temannya patuh untuk cuci tangan. Jadi nggak cuma ngadu, tapi dikasih juga saran ke kepala puskesmasnya. Jadi ini sistem yang dibikin oleh puskesmas. Silakan mau kalau puskesmasnya kaya kayak DKI gitu, bisa bikin sistem pelaporan yang nanti bisa langsung direkap, atau yang sederhana dengan cara saat ini yang gampang adalah WA dan sebagainya. Lalu dilakukan edukasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien pada semua tenaga kesehatan. Oke, kita masuk ke 5.5. Bu Tanti? Oh, nggak ada. Ada tadi sudah bersedia. Oh, oke. Berarti untuk 5.5 ini kita berbicara tentang PPI, Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Di dalam PPI ini ada 6 kriteria. Yang pertama adalah regulasinya untuk melaksanakan PPI, dari implementasi untuk kewaspadaan isolasi, pendidikan pelatihan, monitoring, surveillance, penggunaan antimikroba yang bijak, ini semua ada di 5.1. Sehingga seperti biasa EP-nya 1, anaknya rame-rame. Gitu. Jadi seluruh implementasi dari PPI dan dilakukan pemantauan, evaluasi, tindak lanjut serta melapor. Jadi ada audit PPI, IKRA, ini masuk ke sini. Kemudian yang kriteria kedua dilakukan identifikasi resiko terkait PPI. Di sini kita berbicara tentang kewaspadaan isolasinya, IKRA, gitu ya. Nah, secara elemen penilaian dilakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di puskesmas dan disusun dilaksanakan strategi untuk meminimalkan risiko. IKRA itu ada 2, IKRA program dan IKRA bangunan. Dan untuk di sini
Ini bisa ikrar program, bisa ikrar bangunan. Kalau tidak ada pembangunan atau rehab dari bangunan itu berarti hanya ikrar program. Jadi untuk identifikasi resiko, kalau di keselamatan pasien itu disebutnya manajemen resiko. Di PPI ikrar, di MFK itu adalah HPH. Sama-sama untuk bagaimana identifikasi resiko. Di kriteria 553 itu adalah berbicara tentang kewaspadaan standar untuk di dalam PPI, penggunaan APD, etika batuk, pengolahan limbah, linen dan sebagainya. Sehingga secara EP ada bukti penerapan dan pemantauan untuk kewaspadaan standar. Kemudian jika ada pengelolaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang 6 dan 6, 7, 8. 6 dekontaminasi, 7 pengelolaan linen, 8 itu limbah. Apabila ini dilakukan oleh pihak ketiga, maka harus dipastikan standar mutunya oleh Puskesmas. Oke, untuk 554 ini adalah tadi kebersihan tangan supaya tidak didadar dengan SKP. Di sini kita berbicara tentang sarana prasarana kebersihan. Jadi secara EP dilakukan edukasi kebersihan tangan, satprasnya tersedia dan dilakukan evaluasi tindak lanjut untuk pelaksanaan kebersihan tangan. Jadi audit PPI terhadap kebersihan. Yang 555 ini adalah kita berbicara tentang kewaspadaan transmisi yang bisa ditularkan oleh kontak, droplet, dan airborne. Nah, di sini dilakukan identifikasi penyakit infeksi yang ditularkan melalui transmisi dan prosedur atau tindakan yang dilayani di Puskesmas. Ini kita berbicara tentang screening infeksius dan non-infeksius. Makanya kalau sekarang yang sedang COVID itu kan ada screening suspek COVID, itu dilayaninya jalurnya terpilih, kalau non suspek jalurnya lulus misalnya. Kalau sudah pandemi COVID berakhir, biasanya yang sudah dilakukan oleh teman-teman itu adalah area sehat dan area sakit. Jadi pasien-pasien yang sehat, imunisasi, lansia dengan PTM, kemudian konsultasi remaja, itu kan untuk area yang sehat. Pelayanannya jangan dicampur dengan area sakit. Jangan gara-gara ruangannya sempit, mainannya ada di situ di satu ruangan sehingga MTBS jadi satu sama imunisasi. Dulu awal-awal sering kami temukan begitu, mainannya di sini, jadi MTBS sama imunisasi jadikan satu. Waduh. Terus kalau balita habis diimunisasi sampai rumah panas, panasnya gara-gara itu atau gara-gara bonus. Itu yang tidak kami inginkan. Oke, untuk di 55 ini kita berbicara tentang outbreak. Ditetapkan dulu ada outbreak atau tidak. Kalau ada outbreak, bagaimana penanganannya. Jadi yang EPA-nya dilakukan identifikasi outbreak, yang B-nya kalau terjadi outbreak penanggulangannya bagaimana. Yang COVID gampang, kan? Outbreaknya COVID, kalau sudah COVID bagaimana penanganannya di Puskesmas dijalankan atau tidak. Jadi 2 EPD sudah pasti terjawab. Oke, demikianlah 5 bab dalam standar edisi